Motor dan mobil rodanya bulat dan selama ini nggak ada masalah. Orang pakai bikin roda bulat nggak ada yang nuntut gitu ya. Tapi gimana ceritanya seandainya ada satu perusahaan yang mendaftarkan paten roda bulat sekarang, bukan zaman dulu. Apakah nantinya semua roda kendaraan bakal nggak bulat lagi? Kemana arah obrolan ini? Sebentar lagi kita akan sampai ke sana. Tapi yang pasti ini dimulai dari Nintendo yang barusan bikin heboh lagi gitu ya. Jadi sebelumnya mereka lagi ribut sama Palworld. Soal Palworld dibilang menjiplak Pokemon. Dan ini saya nggak bisa ngebantah karena memang kenyataannya seperti itu. Jadi bener aja kalau Nintendo mencak-mencak gitu ya. Karena dari gamenya mekaniknya itu sama, bukan sama persis sih. Mirip banget dengan Pokemon. Bahkan bukan hanya mekanik yang pakai bola. Bentuk karakter monsternya juga mirip banget sama Pokemon. Dan yang bikin lebih gila lagi, Palworld lebih heboh dibandingin Pokemon saat itu. Dan ini kelihatan dari beberapa teman saya yang seneng banget main Palworld sampai berpuluh-puluh jam gitu ya. Ternyata mereka nggak terlalu suka dengan Pokemon loh. Jadi ya akhirnya bener aja kalau Nintendo ngamuk kali ya. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Saya nggak ngikutin beritanya sampai habis, tapi yang pasti sempat saya dengar Palworld melakukan perombakan di gameplay mereka, entah dalam bentuk apa karena saya udah nggak main lagi gitu ya. Jadi kemungkinan tuntutan Nintendo kena sasaran. Nah, tinggal ternyata belum selesai bre. Berlanjut dari masalah ini, Nintendo mengajukan paten baru dan ini berhubungan dengan mekanik video game. Terdaftar di Amerika Serikat dengan nomor paten US 1240937. Banyak orang yang sempat heboh karena mengira Nintendo mematenkan sistem summoning monster, tapi ternyata bukan. Saya udah ikutan baca patennya gitu ya, yang berlembar-lembar itu, dan kalau dari yang saya terjemahkan sih, yang mereka patenkan adalah sebuah mekanik game di mana pemain bisa dengan mulus berganti dari satu jenis objek yang bisa dikendarai ke objek lain secara otomatis tergantung dari apa yang mau dilewati. Jadi gampangnya gini, karakter kita tadinya jalan, habis itu dia manggil kendaraan, misalkan pengen terbang, manggil burung gitu ya, terus dia gelantungan pakai burung. Nah begitu udah selesai terbang, dia mau turun ke air, nanti dengan otomatis dia akan berubah jadi kapal. Terus nanti sampai darat otomatis berubah lagi jadi kuda misalkan. Kalau mau dibayangkan aktualnya kayak gimana, saya sendiri lumayan susah mengingat-ingat game apa yang punya mekanik seperti itu. Sampai akhirnya terlintas satu di kepala saya, Final Fantasy 15. Regalia, mobil yang dipakai di game itu dia bisa terbang. Jadi habis terbang turun ke darat, dia otomatis berubah lagi jadi mobil. Tapi ya udah, itu aja yang bisa saya ingat. Kalau kamu tahu ada game lain yang punya mekanisme yang sama, di mana tadi naik kendaraan dari udara turun ke air atau ke darat gitu ya, otomatis dia berubah kendaraannya, bisa kamu tulis aja di kolom komentar. Tapi yang jelas kalau dari yang saya pahami, yang diminta sama Nintendo ini bukan sekedar summoning kendaraan atau summoning monster gitu ya, tapi tentang transisi dari udara ke darat ke air gitu ya, dan semuanya harus seamless. Gak perlu mencet apapun, langsung berubah dengan sendirinya. Jadi sepertinya kekhawatiran orang tentang Nintendo akan mengklaim sesuatu yang udah banyak dipakai game lain, kayaknya enggak kali ya. Jadi kalau dari sistem ini doang, harusnya baru sedikit game yang pakai mekanisme seperti itu. Tapi nggak bisa dipungkiri udah ada. Dan kalau udah dipatenkan, bakal menghambat game lain untuk menggunakan mekanisme yang sama. Dan kalau memang sistemnya sudah dipakai sebelumnya, kenapa kok bisa didaftarkan patennya? Kan bukan Nintendo yang bikin. Bahkan menurut Keith Sheckman, seorang pengacara urusan paten, dia bilang bahwa ini adalah kegagalan sistem paten di Amerika yang memalukan. Dan dia juga menambahkan bahwa paten-paten yang seperti ini bisa bikin industri game mengalami kemunduran. Apalagi ini baru satu yang dipatenkan.
kan? Kalau ada banyak gimana? Apakah nantinya orang-orang bakal susah kalau mau bikin game? Saya coba cari lebih jauh lagi praktek ini tadi, mendaftarkan paten untuk sesuatu yang sudah banyak dipakai orang. Dan ternyata saya menemukan satu fakta yang ya saya sendiri baru tahu gitu ya, bahwa ternyata praktek kayak gini udah umum dilakukan dong. Amazon contohnya dengan one click ordering di US Patent nomor 5960411. Singkatnya, ini adalah satu metode di mana saat kita mau order barang online, sistemnya akan otomatis ngisi semua data pribadi kita dan kita tinggal klik order dan bayar. Sebuah sistem yang saat itu sudah digunakan juga oleh orang lain dan paten ini diterima. Ada lagi, Apple dengan US Patent nomor 8046721 tentang slide to unlock. Singkatnya, mereka mematenkan metode slide to unlock smartphone, sistem yang juga sudah ada yang pakai sebelumnya. Pengajuan patennya diterima dan sempat jadi kasus antara Apple dan Samsung. Perang paten berkepanjangan sampai bertahun-tahun yang berujung gak jelas juga. 7 tahun prosesnya tapi gak pernah diumumkan secara resmi hasil akhirnya gimana. Selain itu ada beberapa lagi lainnya seperti Google dengan PageRank algoritmnya yang dipertanyakan karena idenya dibilang ngopi ide yang udah ada. Facebook dengan newsfeed filternya yang saat itu juga udah ada yang pakai. Atau Microsoft yang di tahun 1990 mengajukan paten untuk double click yang dinilai orang terlalu generik. Masa gitu doang dipatenin? Tapi ternyata semua paten itu diterima. Mau generik, dianggap jiplak, bahkan udah dipakai banyak orang sekalipun, patennya tetap bisa diterima. Jadi akhirnya muncul banyak pertanyaan di kepala kita. Salah satunya tadi, kalau bukan dia yang bikin, kenapa dia bisa mendaftarkan patennya? Dan lebih jauh lagi, kalau sampai didaftarkan, apakah benar akan menghambat perkembangan teknologi? Dalam hal Nintendo berarti menghambat perkembangan video game. Sama seperti pertanyaan saya di awal tadi, kalau sampai hari ini ada perusahaan yang mendaftarkan paten untuk roda kendaraan yang bulat, apakah nantinya roda kendaraan bakal gak bulat lagi? Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang paten. Yang pertama adalah standar tentang paten. Bahwa untuk bisa mendaftarkan paten, idenya gak harus original. Kamu jiplak orang lain, dimodifikasi sedikit, boleh. Kamu ngikutin barang yang udah ada, dimodif sedikit terus didaftarkan, boleh juga. Yang penting saat pendaftaran nanti dicek tuh, udah ada yang daftarin belum untuk hal spesifik. Jadi harus benar-benar spesifik mekanismenya seperti apa. Kalau setelah dicek ternyata nggak ada yang punya, boleh didaftarin. Jadi di sini nggak harus 100% sama. Asal ada nilai uniknya sedikit, boleh mendaftarkan paten. Jadi yang tadi didaftarin sama Nintendo itu spesifik banget. Harus seperti ini langkah-langkahnya. Kedua, bahwa setelah didaftarkan patennya sekalipun, hal ini ternyata tidak terbukti bisa menghambat kemajuan teknologi. Contohnya double click yang dipatenkan sama Microsoft. Pada prakteknya, semua operating system yang pakai mouse pakai double click, bre. Apakah mereka bisa pakai dengan gratis atau sebenarnya di balik layar itu ada sesuatu yang dimodif gitu ya, tampilannya memang double click tapi ternyata bahasa programnya beda, atau mungkin mereka harus bayar lisensi ke Microsoft, saya nggak tahu, dan itu sudah nggak relevan lagi karena pada prakteknya semuanya bisa bikin dan semua bisa pakai double click dengan lancar, termasuk Apple sama Samsung tadi. Slide to unlock udah dipatenkan sama Apple, tapi pada prakteknya hampir semua pabrikan HP pakai slide to unlock dengan sedikit modifikasi, ternyata tidak melanggar paten. Atau mungkin mereka pakai sembarangan, nggak bayar apa-apa, atau bayar di belakang, kita juga nggak tahu. Dan yang pasti itu udah nggak relevan karena semua orang ternyata bisa pakai. Dan yang ketiga, kalau ternyata walaupun sudah dikasih nih patennya, ternyata sambil jalan kok aneh ya, ini kok kayaknya nggak penting banget, ternyata paten ini bisa dicabut, di-revoke, bre. Ada satu kejadian lucu di tahun 2001. Seorang inventor Australia bernama John Cove mengajukan paten untuk sebuah desain yang pada dasarnya adalah ban kendaraan yang bulat. Dan gilanya pendaftaran patennya diterima dengan nomor Innovation Patent 20011000012. Tapi ternyata Pak John melakukan ini bukan karena sengaja mencari keuntungan. Dia ini justru sedang protes untuk menunjukkan bahwa ada lubang besar di peraturan tentang paten. Patennya sendiri akhirnya di-revoke, tapi Pak John malah dapat penghargaan Ig Nobel Prize di tahun 2001. Jadi kalau Nobel Prize itu adalah untuk penemuan yang serius-serius, nah Ig Nobel Prize ini adalah untuk penemuan yang bisa bikin kita ketawa. Seperti di tahun 2025 ini, pemenang Ig Nobel Prize di bidang biologi adalah Tomoki Kojima yang menemukan bahwa mengecat sapi dengan warna hitam putih bisa mencegah gigitan nyamuk pada sapi. Nah, sekarang kembali ke patennya Nintendo. Gak usah terlalu dipusingkan karena tadi yang pertama yang mereka daftarkan itu hal yang bener-bener spesifik. Bahwa setelah saya baca dan saya coba ingat-ingat, hampir gak ada game yang pakai mekanisme seperti itu. Atau at least ada, cuma gak persis banget seperti yang dimau sama Nintendo. Dan selanjutnya, walaupun sudah dipatenkan sama dia, tidak menutup pintu untuk orang lain bisa pakai. Bisa aja nanti ada yang bikin game dan ternyata diizinkan sama Nintendo pakai gratis. Atau mungkin kalau gamenya udah laku keras, akhirnya
diminta ada prosentase untuk bayar royalti. Bisa jadi, tapi yang pasti kita sebagai konsumen, kita sebagai gamer tenang aja. Nggak usah musingin hal-hal kayak gitu.